Gerbang yang terkunci. Pukul 1.30 dini hari 29 Mei 1453. Sekalipun memiliki peralatan perang dan jumlah pasukan yang akan mengantarkan kepada kemenangan, tak ada kepastian menang dalam peperangan. Kemenangan dan keunggulan perang lahir dari keberuntungan dan kebetulan. Ibnu Khaldun, sejarawan Arab abad ke-14. Memasuki malam 28 Mei, meriam-meriam besar telah menembaki tembok daratan selama 47 hari. Sepanjang waktu, Mehmet memusatkan pasukannya di 3 tempat, di utara antara Istana Blakerni dan Gerbang Harisian, di bagian tengah sekitar Sungai Likus, dan di selatan dekat Laut Marmara di Gerbang Militer ketiga. Kerusakan besar sudah terjadi di ketiga titik ini, sehingga saat berpidato di depan para panglimanya, dia bisa mengumbar tertulis secara garis besar bahwa seluruh parit sudah tertimbun dan tembok daratan di ketiga titik telah dirobohkan. Jangankan pasukan infanteri kuat dan gesit seperti kalian, kuda dan pasukan kavaleri dengan senjata berat pun bisa memasukinya dengan mudah. Pada kenyataannya, kedua pihak sama-sama tahu bahwa serangan terpusat hanya difokuskan di satu titik, di bagian tengah Mesoteichion, di lembah melengkung antara gerbang Santo Romanus dan Harisius. Bagian ini adalah titik lemah sistem pertahanan kota, dan kesinilah Mehmet menambah kekuatan serangannya. Menjelang serangan penuh, sudah ada 9 rongga besar di tembok luar. Panjang masing-masing rongga itu 30 yard, dan sebagian besar terdapat di lembah dan cuma digantikan oleh kubu-kubu pertahanan buatan Giustiniani. Struktur kubu ini sangat buruk karena bentuk tambalan apa adanya yang dibuat pihak bertahan setiap kali tembok roboh. Balok-balok kayu didirikan sebagai rangka utamanya, sementara bagian dalam terbuat dari reruntuhan tembok yang dirangkai bahan-bahan lain yang tersedia, semak-semak, dahan-dahan, buluh, dan batu-batu kecil yang kemudian dicampur tanah. Semua ini punya kelebihan karena mampu meredam hantaman batu dibanding tembok yang keras. Waktu itu, kubu pertahanan ini sama tinggi dengan tembok asli dan cukup lebar untuk dijadikan tempat melepaskan tembakan balasan. Pihak bertahan terlindung dari tembakan musuh oleh tong dan karung berisi tanah yang jadi benteng penahan. Target awal serangan pasukan Usmani adalah menyingkirkan perlindungan ini. Sejak 21 April, perbaikan kubu pertahanan ini merupakan prioritas warga utama kota. Prioritas utama warga kota, prajurit dan warga sipil bekerja tiada henti memperkuat dan memperluasnya. Pria, wanita dan anak, biarawan dan biarawati, bahu-membahu mengumpulkan batu, kayu, mengangkut tanah dan dahan kayu, dan semak-semak dengan gerobak sampai ke garis depan dalam lingkaran kerusakan dan perbaikan yang seakan tiada putusnya. Mereka bekerja di bawah hujan peluru meriam dan serangan prajurit, siang dan malam, panas dan hujan, untuk menutupi tembok yang berlubang. Kubu pertahanan ini menunjukkan semangat kolektif warga kota. Di bawah arahan Giustiniani, kerja keras ini mendapat ganjaran setimpal sebab mampu menghalau setiap usaha memasuki kota dan meruntuhkan semangat musuh. Di balik kubu pertahanan inilah prajurit yang tersisa mengambil posisi mereka pada sore yang cerah 28 Mei itu. Menurut Lukas, ada 3.000 orang Latin dan Romawi, 700 orang sisa pasukan Italia yang datang bersama Giustiniani, pelaut dari kapal-kapal dayung Venesia, ditambah sekumpulan prajurit Bizantium. Namun melihat segala kemungkinan yang ada, angka itu cuma mendekati 2.000 orang. Mereka dilengkapi baju dan helm besi, pelindung dada, serta berbagai macam senjata, busuk silang, senapan, meriam kecil, busuk panjang, panah dan gada. Seluruh peralatan ini yang akan dipakai untuk mengusir penyerang dari jarak jauh dan untuk melawan mereka dalam pertempuran jarak dekat di sekitar barikade. Di samping itu, batu-batu dalam jumlah besar sudah diangkut warga sipil ke garis depan. Begitu juga dengan bahan-bahan peledak, bertong-tong, bom Yunani, dan berkendi-kendi. Prajurit memasuki ruang pagar itu lewat gerbang
di tembok dalam dan menyebar ke seluruh kubu pertahanan untuk memenuhi bagian mesotekion sekitar 1000 yard. Kedalaman ruangan itu 20 yard, terlindungi tembok bagian dalam dan di bawahnya terdapat parit yang tanahnya digunakan untuk membentengi kubu. Ada pula ruang untuk pasukan berkuda bergerak ke atas dan ke bawah garis depan di belakang prajurit yang berada di kubu pertahanan. Di seberang tembok pertahanan ini hanya ada 4 titik masuk ke dalam tembok dalam, dua pintu rahasia dekat gerbang Santo Romanus dan Harisius di kiri dan kanan punggung bukit, lalu gerbang militer kelima yang terlarang yang hanya memberi jalan ke ruang pertahanan di udara, dan terakhir pintu rahasia di titik yang tak dikenali yang dibuat Giustiniani agar prajurit bisa lebih mudah mencapai pusat kota. Semua orang sudah sama-sama tahu kalau mereka akan menang atau kalah dalam pertempuran di kubu pertahanan itu. Tidak ada jalan mundur dari posisi ini. Keputusan pun dibuat untuk mengunci pintu rahasia menuju kota yang terdapat di belakang pasukan sesaat setelah mereka memasuki ruangan pertahanan itu, dan kunci diserahkan kepada komandan. Mereka harus menang atau tewas dengan punggung menghadap tembok bagian dalam bersama pemimpin mereka. Ketika malam tiba, mereka siap siaga menunggu. Hujan deras turun di tengah malam buta itu. Namun pasukan Usmani terus maju mempersiapkan peralatan pengepungan di luar tembok. Tak lama kemudian Giustiniani memasuki kubu, lalu Konstantin dan para bangsawan Don Francisco dari Toledo, sepupunya Theophilus Palaiologos, dan sejawat militer yang terpercaya John Dalmata. Mereka menunggu aba-aba serangan di kubu pertahanan dan tembok. Walaupun tidak banyak yang optimis, seperti Podesta orang Galata yang mengatakan bahwa kita pasti menang, mereka bukannya tidak yakin dengan kemampuan mereka menghadapi badai terakhir. Ini. Pagi-pagi sekali, pasukan Utsmani sudah siap tempur dalam tendanya yang masih temaram. Mehmet berwudu dan syarat berdoa kepada Tuhan untuk kejatuhan kota. Di antara persiapan lain yang dia lakukan adalah mengenakan mantel berjazimat penuh tulisan ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Tuhan sebagai perlindungan gaib dari nasib buruk, dengan mengenakan turban dan jubah, sebilah pedang terselip di pinggang, dan diri komandan utama. Dia menaiki punggung kuda guna memimpin serangan. Setelah itu, persiapan untuk serangan berkelanjutan di darat dan laut dilakukan dengan sangat hati-hati dan bersamaan. Kapal-kapal yang berada di Golden Horn dan Laut Marmara sudah berada di posisi masing-masing. Prajurit sudah siap menyerang lokasi-lokasi kunci di sepanjang tembok daratan, dengan fokus utama di lembah Likus. Mehmet memutuskan menempatkan lebih banyak pasukan untuk menyerang kubu pertahanan dan menugaskan prajurit berdasarkan tingkat kegunaan dan kemampuan. Dia memerintahkan serangan pertama harus dilancarkan oleh pasukan tidak tetap, prajurit Asabs dan sukarela asing, yaitu pasukan tak terlatih yang ikut dalam operasi ini demi harta rampasan atau karena aturan tuan tanah. Sebagian besar pasukan tak tetap ini adalah orang Kristen yang dibawa ke perkemahan secara paksa kata Barbaro, terdiri dari bangsa Yunani, Latin, Jerman, Hungaria, orang yang berasal dari wilayah-wilayah Kristen kata Leonard, pasukan campuran berbagai ras dan ajaran yang dipersenjatai dengan beragam cara. Ada yang dengan busur, ketapel atau senapan, namun secara umum dengan pedang Turki dan perisai. Sebenarnya mereka bukan angkatan perang yang sangat disiplin. Jadi tujuan Mehmet memanfaatkan orang kafir ini adalah menghalau musuh sebelum menurunkan pasukan yang lebih bernilai ke arena pembunuhan. Prajurit awam tadi dibawa dari ujung tembok, dilengkapi dengan tangga panjat dan dipersiapkan untuk menyerang di garis mesotekion dan kubu pertahanan musuh yang ada di sana. Ribuan prajurit ini menunggu dalam gelap pada saat mulai bergerak. Pukul 1:30 dini hari, bunyi terompet genderang dan simbal menandai dimulainya serangan. Meriam menyerang dari segala arah, dari darat dan laut, dan pasukan Utsmani pun bergerak maju. Pasukan tak tetap berada di bawah perintah ketat untuk bergerak maju dalam diam. Ketika sudah berada dalam jangkauan tembak,
Mereka melepaskan panah berapi dari pemanah, tembakan batu dari ketapel, dan peluru besi dan batu dari meriam dan senapan. Pada perintah kedua, mereka berlari melintasi parit yang sudah ditimbun, berteriak dan merangsek mendekati tembok dengan lembing dan seligit tombak. Pihak bertahan juga bersiap sedia menanti serangan. Ketika pasukan tak tetap Utsmani berusaha memanjat tembok, orang Kristen mendorong tangga mereka dan menghujani mereka yang sedang merangkak di dasar kubu dengan api dan minyak panas. Kegelapan dan kebingungan hanya disinari obor-obor temaram dan suara teriakan beringas, kutukan dan cercaan. Giustiniani mengerahkan orang-orangnya dan kehadiran kaisar makin meningkatkan semangat pasukan bertahan. Keuntungan berada di pihak bertahan yang melemparkan batu-batu besar dari atas tembok ke musuh di bawah dan menembakkan panah serta peluru-peluru lain ke barisan mereka yang rapat sehingga sangat sedikit yang bertahan hidup. Mereka yang datang dari kejauhan kembali merangsek maju untuk kemudian mundur lagi. Mehmet tetap menekankan pasukan tak tetap ini sampai ke titik batasnya. Di garis belakang dia menempatkan Kaufusis, polisi militer Mehmet sebagai pemaksa yang bersenjatakan pentungan dan cemeti untuk memaksa mereka yang mundur maju kembali, dan di belakang mereka terdapat barisan Janisari dengan pedang tuki yang siap memenggal siapa saja yang menerobos garis penjagaan ini. Raungan-raungan mengerikan keluar dari pasukan yang terjepit antara hujan peluru dari depan dan desakan polisi militer dari belakang, sehingga mereka tak punya pilihan lain selain mati di sisi depan atau di sisi belakang. Mereka kembali berbalik menyerang kubu pertahanan, berjuang dengan amarah bercampur putus asa, menaikkan tangga menghadang hujan serangan dari atas, dan akhirnya tewas. Meski korban yang jatuh sangat banyak, penggunaan pasukan yang kurang beragam ini menuai hasil. Selama 2 jam mereka menguras tenaga musuh di kubu pertahanan hingga akhirnya Mehmet mengizinkan sisa dari mereka untuk mundur dari pembantaian dan kembali ke belakang garis penjagaan. Kemudian terjadi jeda. Itu berlangsung kira-kira pukul 3:30 pagi. Masih gelap dan medan pertempuran hanya diterangi temaram cahaya obor. Di kubu pertahanan, pihak bertahan dapat menghela napas sekian jenak. Ada waktu untuk menata pasukan dan melakukan perbaikan kilat di tempat lain, di bagian depan dan belakang garis depan. Serangan pasukan tak tetap mulai mengendur. Kekokohan tembok membuat gerak maju jadi sulit. Sebenarnya ini adalah taktik pengalihan perhatian untuk memastikan orang-orang tetap berada di tempat masing-masing dan tidak punya kesempatan untuk pindah, membantu pasukan yang sedang ditekan di bagian Mesotikion. Kekuatan pihak bertahan sangat kecil sehingga prajurit yang bertugas di atas pergabungan tembok tengah dekat gereja Rasul Suci, 1 mil dari kubu pertahanan, menyusut jadi sekitar 300 orang. Ketika memandang ke dataran di depan tembok, orang yang berada di tembok berharap musuh akan mundur di malam hari, namun ternyata mereka keliru. Dan tibalah saatnya untuk meningkatkan konflik. Mehmet berkuda menuju pasukan Anatolia di sisi kanannya. Di balik gerbang Santo Romanus, pasukan ini terdiri dari prajurit infanteri berat, dipersenjatai baju besi, berpengalaman dan berdisiplin tinggi, dan didorong semangat musim yang berkobar. Dia berkata kepada mereka dengan bahasa sehari-hari seorang bapak yang mampu dipelajari oleh seorang sultan berusia 21 tahun dari sukunya. Majulah, sahabat dan anak-anakku. Inilah saatnya membuktikan ciri kalian berguna. Mereka maju melintasi bibir merah menuju kubu pertahanan musuh dan menekan ke depan dengan barisan yang rapat, mengucapkan nama Allah dengan teriakan dan yel-yel. Mereka datang, kata Niccolo Barbaro, seperti singa yang lepas dari kerangkeng menuju tembok. Tujuan dari gerakan ini adalah memperingatkan pihak bertahan. Di seantero kota, lonceng gereja tak henti-hentinya berbunyi, mengisyaratkan agar setiap orang berada di pos masing-masing.
Sebagian besar warga segera berlari menuju tembok memberikan bantuan, sementara yang lain kembali berkumpul di gereja-gereja untuk berdoa. 3 mil dari situ, di luar Santa Sofia, para pendeta memberikan bantuan mereka sendiri. Ketika mereka mendengar lonceng-lonceng peringatan, mereka mengambil ikon-ikon suci keluar gereja, berlutut dan memberkati kota dengan salib-salib suci. Lalu dengan berlinang air mata mereka mengucapkan, Tuhan kami, berilah kami kehidupan dan tolonglah kami jika kami akhirnya harus binasa. Pasukan Anatolia menyeberangi parit sambil berlari, bergerak maju dengan barisan baju baja yang sangat rapat. Mereka dihujani tembakan dari busur silang dan meriam yang menewaskan begitu banyak orang Turki. Namun mereka terus merangsek maju, menggunakan tameng untuk melindungi diri dari hujan misil, dan terus mendesak maju menuju kubu pertahanan. Kami menghujani mereka dengan misil mematikan, kata Uskup Leonard, dan menembakkan busuk silang ke prajurit yang bergerombol itu. Dengan kekuatan yang tersisa, orang Anatolia mencoba menegakkan tangga untuk mencapai kubu pertahanan. Di sini, mereka dihujani serangan lagi dan dibinasakan oleh batu dan lumpur berapi. Untuk sementara pasukan Utsmani mundur, namun secepat kilat maju lagi. Di balik kubu pertahanan, pihak bertahan terkesima dan kaget dengan semangat musuh mereka. Seakan didorong sebuah daya melebihi daya manusia. Namun sebenarnya mereka tidak butuh dorongan lain. Mereka adalah para pemberani catat baru. Mereka terus menggemakan teriakan ke langit dan kembali menegakkan tangga-tangga dengan lebih bersemangat. Kalian pasti akan tercengang melihat monster-monster buas ini. Pasukan mereka sudah dihancurkan, namun dengan keberanian tanpa batas, mereka terus mencoba maju menuju parit pertahanan. Pasukan Anatolia ini terkendala oleh jumlah mereka sendiri dan mayat-mayat yang berkelimpangan. Ketika bergerak maju, mereka saling injak dan saling memanjat dalam piramida manusia. Ketika mencoba menggapai puncak kubu pertahanan lawan, ada yang berhasil sampai di atas, membabat dan memukul musuh. Pertarungan 1 lawan 1 terjadi di bagian dalam kubu pertahanan. Manusia mendesak manusia. Karena ruang gerak yang terbatas, pertempuran itu ditentukan oleh kekuatan fisik sekaligus senjata. Apakah pasukan Anatolia akan memukul mundur lawan, atau justru didesak jatuh ke arah teman-temannya yang sedang memanjat, berteriak, mengutuk temannya yang sekarat atau telah tewas, senjata rusak, helm, turban, dan tameng yang berserakan di bawah. Situasi berubah dari menit ke menit. Kadang-kadang pasukan infanteri mencoba memanjat tembok dan kubu pertahanan, merangsek maju tanpa bergelombang. Sementara di kali lain, mereka terdesak mundur. Mehmet sendiri berkuda ke depan, menyemangati pasukan dengan teriakan. Kadang-kadang memerintahkan gelombang pasukan baru ke celah yang sempit, saat pasukan yang sudah lebih dahulu di depan kelelahan atau tewas. Dia merintahkan pertempuran ini akan diselesaikan dengan meriam besar. Hujan batu pun menimpa tembok, menimpa pasukan bertahan dan merobohkan pasukan Anatolia dari belakang. Semua ini terjadi di tengah kegelapan dan kekaburan pandangan. Menjelang subuh musim panas, kebisingan perangan begitu parah, sehingga udara seolah akan terbelah oleh suara pukulan genderang kuningan, seruling perang, dan benturan simbol tentang lonceng gereja, desing panah yang membelah udara malam, raungan meriam Utsmani yang menggetarkan tanah, dan suara letusan senapan. Suara pedang yang membentur tameng, belati yang merusak seruling, panah yang menancap ke dada, peluru yang menghantam rusuk, batu yang memecahkan tengkorak kepala,
dan di balik semua suara ini terdapat suara pekikan dan teriakan manusia, doa dan teriakan perang, sorakan pemberi semangat, kutukan dan umpatan, sedu sedan, serta erangan pelan mereka yang sedang menjemput ajal. Ajal dan asap dan debu membubung ke udara di sepanjang garis depan pertempuran. Panji-panji Islam berkibar tinggi dalam gelap, wajah-wajah berjenggot, helm dan baju besi berkilauan karena cahaya obor-obor yang mengepulkan asap. Selama beberapa detik awal, meriam seolah jadi patung-patung yang disinari kilatan letusan meriam. Lidah api kecil meluncur dari senapan yang meletus di tengah kegelapan. Bergentong-gentong api Yunani ditumpahkan dari atas tembok, bahkan hujan berwarna emas. 1 jam sebelum matahari terbit, satu tembakan meriam besar menghantam kubu pertahanan dan berhasil membuat sebuah lubang besar. Gumpalan debu dan asap meriam membuat garis depan pertempuran jadi kabur. Namun pasukan Anatolia langsung bergerak maju menuju lubang yang terbentuk itu. Sebelum lawan dapat bereaksi, 300 orang di antara mereka berhasil merangsek masuk. Untuk pertama kalinya, pasukan Utsmani berhasil mencapai bagian dalam kubu pertahanan. Terjadilah kekacauan luar biasa di dalam. Pihak bertahan berusaha menata diri dan menghadapi pasukan Anatolia di ruang sempit yang diapit 2 dinding. Ruang sempit ini jelas tidak mampu menampung aliran prajurit yang merangsek masuk, dan penyerang pun akhirnya terkepung dan tersudut. Orang Yunani dan Italia pun segera membantai mereka. Tidak ada yang selamat. Senang dengan kemenangan kecil ini, pihak bertahan pun berhasil memukul mundur pasukan Anatolia lain dari kubu pertahanan. Terkejut dengan kekalahan ini, prajurit Utsmani jadi bimbang untuk pertama kalinya dan kemudian tarik mundur. Saat itu sudah pukul 5:30 pagi. Pihak bertahan sudah bertempur selama 4 jam tanpa berhasil dilumpuhkan. Sejauh ini, hanya satu kemajuan berarti yang berhasil dibuat pasukan Utsmani di tempat lain. Di Golden Horn, setelah berusaha semalam suntuk, Zaganos Pasha berhasil membawa jembatan ponton ke posisinya dan memindahkan sejumlah pasukan ke pantai dekat ujung tembok daratan. Pada saat yang sama, dia membawa kapal-kapal dayung kecil mendekat sehingga para pemanah dan infanteri dapat menembaki tembok dengan panah berapi. Dia memasang tangga dan menara-menara kayu ke dekat tembok dan mencoba memberitakan pasukan infanterinya menyerang kubu di atas tembok. Namun, usaha itu gagal. Sementara pasukan Halil yang mendarat di pantai Marmara pun juga gagal. Arus laut yang kuat membuat kapal tidak bisa diam. Dan posisi pihak bertahan di atas tembok yang leluasa mengawasi laut membuat pendaratan tidak mungkin dilakukan. Walaupun kubu pertahanan di atas tembok itu tidak terlalu kuat dan hanya dijaga para rahib, penyerang dapat diusir dengan mudah atau ditangkap dan langsung dipenggal. Di selatan Mesotikhion, Ishak Pasha juga menekan pihak bertahan. Namun prajurit-prajurit Anatolia terbaiknya sudah dialihkan menangani kubu pertahanan. Usaha yang lebih keras dilakukan pasukan Karaja Pasha di sekitar istana Blakherne, salah satu istana yang jadi sasaran utama Mehmed, karena akan jadi pintu masuk termudah menuju kota. Di tempat inilah pertahanan kota sangat lemah karena kondisi tembok yang sudah buruk. Namun pertahanan di bagian ini dipimpin oleh Bohiardi bersaudara dari Genoa yang merupakan prajurit profesional dan terampil. Menurut Uskup Leonard, mereka tidak mencemaskan apapun, baik tembok yang runtuh karena hujan tembakan
maupun ledakan meriam. Siang dan malam mereka menunjukkan keberanian lewat busuk silang dan meriam-meriam mereka. Kadang-kadang mereka keluar dari gerbang jalan setapak untuk mengadakan serangan dadakan dan mengacaukan kegiatan musuh. Pasukan Karaja tidak memperoleh kemajuan apa-apa. Singa di bendera Santo Markus masih berkibar di atas istana yang gelap itu. Kegagalan pasukan tak tetap dan pasukan Anatolia setelah 4 jam pertempuran sengit membuat Mehmet marah. Tidak hanya itu, kenyataan ini membuat dia cemas. Sekarang hanya 1 pasukan yang baru tersisa. Resimen pasukan istananya sendiri, 5.000 prajurit perusak merupakan pasukan pengaman pribadinya. Pasukan yang bersenjata lengkap, jujur dan berani, yang jauh lebih berpengalaman dan nekat dibanding yang lain. Mereka adalah prajurit perusak, infanteri berat, pemanah dan penombak. Dan bersama mereka terdapat satu brigade yang disebut Janisari. Mehmet akhirnya memutuskan langsung menerjunkan seluruh pasukannya sebelum pihak bertahan sempat menata ulang barisan. Segala sesuatu tergantung pada manuver ini. Jika mereka gagal menembus garis pertahanan musuh dalam beberapa jam ke depan, itu berarti momen kemenangan musnah. Pasukan yang kelelahan harus ditarik mundur, dan dengan begitu pengepungan pun berakhir. Di bagian dalam kubu pertahanan, tidak ada kesempatan untuk jeda. Dalam serangan kedua ini, korban yang jatuh jauh lebih besar, dan kelelahan prajurit makin menjadi-jadi. Namun begitu semangat bertahan tetap tak tergoyahkan. Menurut Christopoulos, tak ada yang dapat menggoyahkan mereka. Rasa lapar tak mampu menghalangi mereka. Tidak pula kurang tidur, atau pertempuran yang tiada henti, atau luka dan pembantaian, atau kematian sanak saudara di depan mata mereka. Pemandangan mengerikan yang akan membuat mereka menyerah atau mengendorkan semangat mencapai tujuan. Mereka tak punya pilihan lain selain bertahan dan bertempur. Mereka tidak bisa diganti, karena memang tidak ada lagi pasukan pengganti. Namun orang Italia bertempur di bawah komando Giustiniani, dan orang Yunani bertempur dengan kehadiran kaisar mereka, sosok yang setara dengan peran sang sultan bagi pasukan Utsmani. Mehmet tahu dia harus menyerang sebelum serangan jadi limbung lagi. Lalu pasukan bayarannya ingin mendapat bayaran. Dengan berkuda, dia mendorong pasukannya untuk membuktikan dirinya sebagai pahlawan. Perintah tegas dan jelas telah dikeluarkan. Mehmet sendiri yang langsung memimpin pasukannya bergerak berbaris ke bibir parit. Saat itu 1 jam menjelang matahari terbit, namun bintang-bintang sudah lenyap dan kegelapan malam sudah mulai disusul cahaya fajar. Di sini dia memerintahkan pemanah, pasukan berketapel, dan pasukan senjata api berdiri dalam jarak tembak dan menembaki pasukan musuh yang sedang mempertahankan kubu pertahanan dan blokade-blokade di luar tembok. Hutan tembakan pun mengarah ke tembok. Begitu banyak meriam dan busuk yang dipakai untuk menembak, sehingga mustahil melihat langit. Pihak bertahan dipaksa berlindung di dalam kubu bertahan di bawah hujan panah dan peluru lain yang jatuh bagaikan bola-bola salju. Pada abad selanjutnya, pasukan infanteri maju dengan teriakan perang yang keras dan mengerikan, bukan seperti orang Turki, melainkan seperti singa. Mereka merangsek ke depan menuju kubu pertahanan bagai didorong dinding suara dari belakang. Senjata psikologis angkatan bersenjata Utsmani yang paling ampuh. Suara itu begitu keras sehingga terdengar ke pantai Asia yang berjarak 5 mil dari perkemahan mereka. Suara genderang dan seruling, teriakan dan hardikan para komandan
ledakan meriam yang mengguntur, dan teriakan prajurit yang seakan ingin membebaskan adrenalin dan menggentarkan saraf musuh, dan semuanya membawa akibat yang diharapkan. Dengan teriakan-teriakan itu, mereka merebut keberanian mereka dan menebar kengerian di seantero kota baru. Serangan dilakukan tiada henti di daerah sepanjang 4 mil di depan tembok daratan, seperti gelombang yang susul menyusul datang menghantam. Lonceng gereja kembali berdentang memberi peringatan, dan mereka yang tidak ikut berperang kembali memanjatkan doa. Pasukan infanteri dan janissari siap dan segar bugar untuk bertempur. Mereka bertempur disaksikan sultannya demi kehormatan dan hadiah yang akan diberikan kepada siapa saja yang pertama kali sampai ke kubur pertahanan di atas tembok. Mereka bergerak menuju kubur pertahanan tanpa ragu dan keluh kesah, seperti orang yang ingin berangkat ke kota untuk menangani urusan yang sudah jelas. Mereka menurunkan karung-karung tanah penghadang dan atap kayu menara dengan tongkat-tongkat berkait, mencoba merobohkan kerangka kubur dan menegakkan tangga ke benteng. Mengangkat tameng mereka menutupi kepala, berusaha mencari jalan masuk, mengadang pintu batu, mengadang hujan batu dan misil. Komandan mereka berdiri di belakang meneriakkan perintah, dan Sultan berdiri mondar-mandir di atas kudanya berteriak, memberi perintah dan menyemangati. Dari arah perlawanan, pasukan campuran Yunani dan Italia yang telah kelelahan sudah menunggu. Giustiniani dan pasukannya Konstantin yang diiringi para bangsawan dan kesatria umat utamanya serta pria-pria pemberani lain bergerak maju menuju barikade lain. Gelombang pertama pasukan istana ini roboh dihantam batu dan banyak yang tewas, namun masih ada yang bergerak maju menggantikan mereka. Tidak ada keraguan dan rasa gentar. Pertempuran ini tak lama kemudian berubah menjadi pertempuran 1 lawan 1. Saat pertempuran memperebutkan kontrol atas kubu pertahanan, di mana setiap pihak bertempur dengan keyakinan penuh. Di satu pihak demi kehormatan, Tuhan dan imbalan besar, sementara di pihak lain demi Tuhan dan nyawa. Dalam pertempuran jarak dekat di ruang yang sempit ini, suara-suara teriakan dan pekikan yang mengerikan memenuhi udara. Saling cercah, menikam dengan tombak, sementara yang lain ditikam, membunuh atau dibunuh. Semua orang melakukan tindakan mengerikan dalam kemarahan dan dendam. Dari belakang, meriam terus melontarkan peluru-peluru besar, dan asap pun memenuhi arena pertempuran yang memperlihatkan atau menutupi pihak yang bertempur satu sama lain. Tembakan itu, kata baru, seakan datang dari dunia lain. Pertempuran telah berlangsung selama 1 jam, dan tampaknya pasukan istana berada sedikit di atas angin. Pihak bertahan tidak berhasil didesak mundur. Kami mengusir mereka dengan bersemangat, lapor Leonard. Namun beberapa orang pasukan kami terluka dan diungsikan dari arena pertempuran. Untunglah komandan kami Giustiniani masih berdiri tegak, dan komandan-komandan lain pun masih berada pada posisi mereka. Lalu datanglah momen penentuan. Meski awalnya tidak disadari, ketika mereka yang berada di kubu pertahanan merasa tekanan dari pihak Utsmani mulai mengendur, itu adalah momen yang sangat menentukan, titik di mana terjadi peralihan keseimbangan peperangan. Konstantin mengetahuinya dan segera memerintahkan pasukan untuk kembali masuk kubu pertahanan. Menurut Leonard, ia memanggil pasukannya dan prajurit-prajuritku yang gagah berani
tentara musuh sudah lemah, mahkota kemenangan sudah milik kita. Tuhan berada di pihak kita, teruslah bertempur. Pasukan Utsmani diserang keraguan, pihak bertahan seakan mendapat kekuatan baru. Namun setelah itu, dua momen aneh terjadi dan membuat keberuntungan beralih dari mereka di peperangan ini. Setengah mil dari garis depan pertempuran dekat istana Blacherny, Bocchiadi bersaudara telah berhasil mengusir pasukan Karaja Pasha dengan cara keluar menyerang dari gerbang jalan setapak pintu rahasia yang tersembunyi di satu sudut tembok. Sekarang gerbang ini seakan ingin membuktikan ramalan kuno. Setelah kembali dari serangan dadakan, salah seorang prajurit Italia gagal menutup pintu rahasia tersebut. Saat keadaan sudah mulai terang, pasukan Karaja menyerang pintu itu dan menerobos masuk. 50 orang prajurit berusaha memasang tangga dan menaiki tembok untuk mengejutkan prajurit bertahan yang berada di atasnya. Beberapa di antara mereka ditebas sampai mati, sementara yang lain memilih melompat dari tembok menyusul kematian. Bagaimana persisnya peristiwa-peristiwa yang terjadi berikutnya tetap tidak jelas. Nampaknya para penyusup ini berhasil dikepung sebelum kerusakan lebih berat terjadi, namun mereka berusaha menurunkan bendera Santo Markus dan panji kekaisaran dari menara dan menggantinya dengan panji Utsmani. Di garis kubu pertahanan, Konstantin dan Giustiniani tidak mengetahui perkembangan terbaru ini. Mereka dengan yakin terus mempertahankan garis pertahanan ketika nasib buruk memberi pukulan yang lebih telak. Giustiniani baru saja terluka. Bagi sebagian prajurit, peristiwa ini adalah jawaban atas penolakan Tuhan Kristen atau Tuhan Muslim terhadap dua orang yang menciptakan peristiwa ini. Bagi orang Yunani yang senang buku, momen itu sudah terjadi sejak zaman Homer. Pembalikan tiba-tiba dalam peperangan yang disebabkan menurut Christophulus oleh nasib buruk yang tanpa ampun. Momen ketika dewa-dewi yang tenang dan tanpa ampun yang mengawasi dengan sikap acuh Olimpian memutuskan apa yang akan jadi hasil akhir, mengempaskan sang pahlawan ke debu dan mengubahnya hatinya jadi jeli. Tidak ada kesepakatan yang jelas tentang apa yang terjadi, namun semua orang tahu apa arti peristiwa ini. Dia menciptakan ketakutan di antara pasukan Genoanya. Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya, penjelasan yang diberikan cenderung sepotong-sepotong dan saling bertentangan. Ia memakai baju zirah sebagai Achilles roboh ke tanah akibat serangan bertubi-tubi. Kaki kirinya terkena panah, dadanya dihantam panah besar dari busuk silang. Pinggangnya tertebas pedang ketika bertempur di kubu pertahanan di atas tembok. Sebuah peluru menembus bagian belakang pangkal lengannya dan tembus hingga ke pelindung dada. Pundaknya dihantam gada. Dari belakang dia diserang prajuritnya sendiri, entah kebetulan, entah sengaja. Namun cerita yang paling mungkin bisa dipercaya mengatakan bahwa tubuh bagian atasnya yang tertutupi baju besi ditembus satu tembakan, dan lubang kecil pun menyebabkan luka dalam yang parah. Giustiniani telah berperang tiada henti sejak hari pertama pengepungan, dan pasti sudah kelelahan melebihi apa yang dapat ditanggungnya. Dia pun terluka pada hari sebelumnya, dan luka yang kedua ini mematahkan semangatnya. Saat tak mampu berdiri dan terluka parah melebihi apa yang dapat disaksikan orang, dia memerintahkan pasukannya membawa dia kembali ke kapalnya untuk mendapat perawatan. Pasukan itu pun pergi menemui kaisar untuk meminta salah satu kunci gerbang. Konstantin menyadari bahwa yang mengancam dengan mundurnya komandan utamanya ini
dan memohon kepada Giustiniani dan pengawalnya untuk tetap tinggal sampai keadaan reda, namun mereka menolak permohonan ini. Giustiniani mempercayakan tongkat komando kepada 2 orang pengawalnya dan berjanji akan segera kembali setelah luka-lukanya membaik. Dengan berat hati, Konstantin menyerahkan kunci. Gerbang pun dibuka dan pengawalnya membawa dia turun menaiki perahu dayung menuju Golden Horn. Keputusan ini membawa malapetaka. Godaan pintu gerbang yang terbuka sudah lebih dari cukup buat orang Genoa. Karena melihat komandannya pergi, mereka berlari bergerombol menuju gerbang tersebut untuk menyusulnya. Dengan sia-sia, Konstantin dan bawahannya berusaha menahan mereka. Mereka melarang setiap orang Yunani mengikuti orang Italia keluar dari ruang tengah kubu pertahanan dan memerintahkan mereka merapatkan barisan dan mengisi ruang-ruang kosong di garis depan. Mehmed kelihatannya mengetahui kalau pertahanan musuh tengah melemah dan segera menggerakkan pasukannya untuk melakukan serbuan berikutnya. Kawan-kawan, sekarang kita dapat menguasai kota, teriaknya. Dengan sedikit usaha lagi, kota itu pasti bisa kita ambil alih. Satu kelompok Janissary di bawah komandan salah seorang bawahan terpercaya Mehmed Ka'verbey berlari maju meneriakkan takbir. Dengan teriakan Sultan menggema di telinga mereka, "Majulah elang-elangku, merangseklah singa-singaku." Dan sembari mengingat betapa besarnya imbalan yang akan diperoleh jika berhasil menancapkan bendera di tembok, mereka merangsek maju menyerang kubu pertahanan. Di bagian depan Hasan dari Ulubat, seorang prajurit bertubuh raksasa, membawa bendera Utsmani. Dia ditemani 30 prajurit lain dengan melindungi kepalanya dengan tameng. Dia berusaha menyerang kubu, menghempaskan pihak bertahan yang mendesak maju, dan kemudian berdiri tegak di puncak. Untuk beberapa saat dia berhasil mempertahankan posisinya sambil memegang bendera untuk memberi semangat Janissary lain yang tengah bergerak maju. Ini adalah gambaran paling jelas dari keberanian orang Utsmani. Seorang raksasa Janissary berhasil menancapkan bendera Islam di tembok kota Kristen dan ditakdirkan menjadi pintu masuk proses lahirnya legenda pembangunan sebuah bangsa. Tak lama kemudian, pihak bertahan dapat menyusun dan membalas serangan dengan hujan batu, panah, dan tombak. Mereka berhasil memukul mundur sebagian besar dari 30 Janissary tadi dan memojokkan Hasan, dan akhirnya berhasil membuatnya berlutut dan mencincangnya tanpa ampun. Namun, makin banyak Janissary yang berhasil menaiki dinding pertahanan dan memasuki kubu. Seperti sebuah banjir yang menghantam dinding pantai pertahanan, ribuan orang mulai mengalir masuk ke bagian dalam kubu pertahanan, mendesak mundur pihak bertahan karena jumlah mereka yang lebih banyak. Dalam sekejap, mereka sudah terdesak ke tembok dalam di depan sebuah parit yang tanahnya sudah dikeruk untuk membangun kubu pertahanan. Beberapa di antara mereka didorong masuk ke dalamnya dan terjebak. Mereka tak bisa keluar dan akhirnya dibantai. Pasukan Utsmani menyerbu masuk kubu pertahanan seiring dengan meluasnya garis pertempuran. Banyak yang terbunuh oleh pihak bertahan yang membombardir mereka dari kubu pertahanan. Namun serbuan mereka tidak bisa lagi dihentikan. Menurut baru ada 30.000 orang yang menyerbu masuk hanya dalam waktu 15 menit, mengeluarkan teriakan dan pikikan seakan berasal dari neraka. Pada saat yang sama, bendera-bendera yang dipancang
Beberapa orang penyusup di menara dekat gerbang sirkus mulai terlihat dan teriakan-teriakan mulai terdengar. Kota telah jatuh. Lalu pihak bertahan pun mulai panik. Mereka berbalik dan berlari mencari jalan untuk melarikan diri dari kubu pertahanan yang sudah terkepung menuju kota. Pada saat yang sama, pasukan Mehmet mulai memanjat tembok dalam dan menembaki pihak bertahan yang tengah terkepung dari atas tembok. Hanya ada satu jalan keluar yang mungkin, pintu rahasia kecil tempat Giustiniani dibawa keluar. Gerbang-gerbang lain terkunci rapat. Maka kerumunan orang berjuang mendekati gerbang tersebut, saling injak karena ingin berusaha keluar, sehingga terciptalah gundukan manusia di depan gerbang itu dan menghalangi mereka yang berada di belakang untuk lewat. Ada yang terjatuh dan langsung ditebas, sementara yang lain dibantai prajurit infanteri Usmani yang sekarang sudah merangsek maju kubu pertahanan dalam formasi tempur yang sepi. Tumpukan tubuh manusia itu makin tinggi dan makin menutup pintu rahasia untuk melarikan diri. Seluruh prajurit bertahan yang bertugas di kubu pertahanan tewas dalam pembantaian. Di depan gerbang-gerbang lain, gerbang Harisian, gerbang militer kelima, tengok tubuh prajurit yang telah tewas, sementara prajurit yang berlari ke sana tidak bisa lari keluar dari bagian dalam kubu yang telah terkepung. Di suatu tempat, di tengah kecamuk dan kepanikan pertempuran yang mencekik ini, Konstantin terlihat untuk kali terakhir. Dia dikelilingi para pengawalnya yang paling terpercaya, Theophilus, Palaiologos, John Dalmata, Don Francisco dari Toledo. Saat-saat terakhirnya dilaporkan oleh banyak saksi mata yang tidak terlalu bisa dipercaya. Padahal pasalnya mereka tidak menyaksikan dengan mata kepada mereka sendiri bahwa Konstantin bertahan, roboh dan ditebas karena menghalangi jalan masuk prajurit musuh, hingga dia lenyap dari sejarah dan kemudian menjadi legenda. Sekelompok Janissari menjadi tumpukan jenazah dan mendobrak gerbang militer kelima. Mereka merintis jalan ke bagian dalam tembok kota. Beberapa di antara mereka berbelok ke kiri menuju gerbang Harisian dan membukanya dari dalam, sementara yang lain berbelok ke kanan ke arah gerbang Santo Romanus. Lalu, dari menara ke menara, bendera Usmani pun mulai berkibar ditiup angin. Lalu seluruh pasukan yang tersisa di luar masuk dengan brutal ke dalam kota, dan Sultan berdiri di depan tembok agung dekat panci besar dan panci ekor kuda menyaksikan apa yang tengah terjadi. Saat itu fajar sudah menyingsing, matahari mulai terbit. Prajurit Usmani bergerak di antara mayat-mayat yang tergeletak, terpenggal atau sekarat. Burung-burung bangkai terbang berputar-putar di langit. Pertahanan kota roboh kurang dari 5 jam.